Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi amarna bil taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ila nabiyyi ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah. Yang mulia orang-orang tua kami, sesepuh kami yang berada di dalam lingkungan masyarakat kita ini, yang mulia para alim ulama, buya-buya, para uli, para ustaz, para guru, para imam, para khatib, para bilal, pegawai syarah dalam lingkungan masyarakat kita ini, yang tersanjung nenek mama sampai katanya sampai bapak ibu kadang tidak disampaikan tidak disampaikan. Yang terhormat seluruh pengurus masjid yang hadir dengan seluruh ketuanya, yang terhormat aparatur pemerintah, Ibu Sekjen, Pak Dirwi, Pak Deti, Pak Lurah, Pak Lurah hadir ya, ada dengan yang mulia Ibu-Ibu Majelis Taklim, istimewa Ibu-Ibu kami kelompok Zikir dan Selawat, yang terhormat rekan-rekan pemuda dan para remaja, semua komponen panitia yang telah berumus bagaimana acara ini terlaksana dengan baik. Terhormat hadirin hadirat yang berbahagia, syukur alhamdulillah hadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat darinya buat kita bersama. Selawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kepada kita semua kami mohon maaf, apalagi Ibu Sekjen tadi menunggu ceramah kami. Saya baterainya ada soal, baterainya lasmat, belum ada serahan. Ini baru pulang dari 3 kabupaten Sumatera Barat, udah lanjut ke Robun, lanjut ke sini sejak pagi belum ada serahan. 4 jadwal hari ini. Mulai pagi jam 7, lanjut jam 8.30 di Negeri, pulang pukul 9 yang ke 62, lanjut tadi di gedung Bank Riau Beri Syariah, lanjut ke sini, tidak ada istirahat. Tentu kepada ibu-ibu bapak kami mohon kita serius, walaupun tidak lama-lama, karena kalau ada yang banyak cerita nanti saya tidak tahan melawannya. Ya, nah, jadi sebentar kita ngaji tidak lama-lama sampai jam 12 jadi. Saya tanya sama ibu-ibu, karena ibu-ibunya sering ngaji, majelis taklim, arisan, dasa-dasa dan segala macam. Ibu-ibu kalau mendengar pengajian ini bisa nggak sampai jam 12? Sanggup? Bawa apa rekan-rekan pemuda sanggup? Saya tak sanggup. Tapi Bapak Ibu ambil tanjung tadi sama Pak RW, masyarakat awal kau dari mana? Campur atau campur, tapi banyak orang kampung awak katanya. Nah, kalau banyak orang kampung awak di Londo, jadi kita awak ya. Sesuai? Baik.
Ada namanya maulid, ada namanya maulud, ada namanya mulut. Berbeda Ustaz, berbeda. Kalau di Siko mau tengoknya kan ada maulid, ada maulud, ada mulut. Di Siko mau tengok mulut dulu Pak. Mulut dulu. Makan kue. Snack bahasa Inggrisnya snack. Kalau bahasa Inggrisnya makan kue. Jadi itulah bedanya buat secam di tempat kita ini. Kenapa orang banyak hadirnya kue disodorkan dulu. Hebat nih, coba. Jadi terserah mau maulud, mau maulid, mau mulut, semuanya benar. Tidak ada yang salah. Nah, cuman awak dia panjang ceritanya maulid itu, kisah Nabi sebelum lahir, kisah Nabi setelah lahir, menjadi anak-anak, remaja, dewasa, mengembangkan agama, diangkat jadi Nabi, diangkat jadi Rasul, siarkan agama, sampai beliau wafat. Panjang ceritanya. Maka buya-buya zaman dulu kalau mengaji itu 3 hari 3 malam. Lewat kampung di Sumatera Barat itu malam pertama nak putri kaji, malam kedua sambung macam kok orang banyak, sambung malam ketiga macam kok orang banyak, malam ketiga baru habis pengajian tu dabi kamyong makan sama-sama. Itu dulu. Cuma namun tadi nado bau aroma makan berubah. Mungkin lope kambiong mungkin lope kambiongnya dah. Itulah gara-gara Pak Camat dengan Pak Lurah tidak datang, lope kambiong. Tapi untuk dimaklumi kenapa Pak Camat tidak datang, kenapa Pak Lurah tidak datang, ini politik Pak. Because Pak Lurah kogat, Pak Camat kogat, salah sobui lah kona itu loh. Tidak disobui kona itu. Makanya mereka melarikan diri. Banyak tugas beliau banyak. Baik Bapak Ibu, kita coba kita ambil secuil kecil. Bahasa kampung wak sakete Pak. Biarlah ketek tapi bisa wak pahami. Yang pertama Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu adalah manusia pilihan Allah. Bukan orang sembarangan. Manusia pilihan Allah. Seluruh makhluk ciptaan Allah, manusia yang paling baik. Seluruh manusia yang ada, Nabi Muhammad insanul kamil, manusia yang paling sempurna. Jadi Nabi Muhammad itu bukan orang sembarangan, pilihan Allah. Yang kedua, Nabi Muhammad itu Habibullah. Itu yang disampaikan oleh ibu-ibu kita selalu dalam selawat. Salatullah salamullah ala ta'a rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin ala yasin. Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah. Hai Muhammad, takkan kujadikan sorga kalau aku tidak cinta kepada engkau. Hai Muhammad, takkan kujadikan alam seisi yang kaya dan indah kalau aku tidak cinta kepada engkau. Maka di mana-mana ada nama Allah, ada nama Nabi Muhammad. Malah di sorga, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai Nabi Adam mau menikah dengan Siti Hawa, itu mas kawinnya syahadat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya ayah-ayah kan menjadi wali menikah anak diajar dan ditunjuk oleh KUA. Abang-abang ambo, kawan-kawan ambo yang akan menikah ditunjuk ajar ulang oleh KUA. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Calon mintu, calon minantu, calon mintua. Setelah selesai astagfirullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hai sianung, iya Pak, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku Jawinar dengan mas kawin seperangkat alat salat.
Syahadat dulu. Kalau nak selesai syahadatnya tak boleh pak, diulang. Tak betul, diulang. Makanya Bapak Ibu, syarat untuk menjadi wali itu wajib balik. Ayah tu balik. Orang punya suami istri dia bagus, harus Islam. Yang Islam Ustaz berakal. Kalau orang berakal tu gimana? Makanya Islam wajib menjalankan syariat. Maka ayah yang tidak sholat tak boleh menjadi wali. Ayah nampak duto tak boleh jadi wali. Ayah yang pagi cuak tak boleh jadi wali. Ayah yang pengkhianat tak boleh jadi wali. Maka ibu-ibu yang punya suami ada anak kamu nikah, besok suami ibu tu jadi walinya. Begitu kakak menjadi wali, langsung ibu toga. Pak Kuat, tahu saya ayahnya jadi wali. Ini tak semayang penuto tu, ya penuto tu. Sanggup cakap itu nanti? Sanggup nanti dapat orang banyak kayak begitu? Kalau ibu tidak sanggup, anak batal nikahnya, zina pak. Bahwa batil, tengok dalam kitab Kifayatul Akhyar halaman 54 pada baris yang kelima belah bawah. Karena macam ada hidayat Allah ya lah. Coba bahwa batal nikah. Apalagi saksinya, saksi panuto lo. Ternyata tiap malam kalau kada jonya. Nggak boleh. Jadi syahadat itu bukan barang mainan. Bukan barang mainan. Di sana tertulis Allah adalah zat, Nabi Muhammad adalah nur. Atau kaji untuk tua waktu kalau daerah awak yang tinggi itu ada Sumatera Barat, itu namanya semuanya ada suluk, ada khalaqah, ada namanya khalwat. Jarang yang tidak mengerti waktu dulu. Nabi Muhammad adalah nur, Allah adalah zat. Pernah bertengkar antara Allah dengan zat? Pernah. Ini zat adalah Allah, nur adalah Nabi Muhammad. Ada Sayyidul Awwalin wa Sayyidul Akhirin. Apa jangan cerita mereka? Nak tolok dia mau kambing dah bantu. Nah, Nabi Muhammad siapa lagi Ustaz? Nabi Muhammad itu Sayyidul Awwalin wa Sayyidul Akhirin. Nabi yang pertama dan Nabi yang terakhir. Maka Nabi Muhammad disebut Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mursalin. Penghulu para Nabi, penghulu para Rasul. Bahasa awak, pemimpin Nabi, ketuanya Nabi adalah Nabi Muhammad. Imam para seluruh Rasul adalah Nabi Muhammad. Ini bukan orang sembarangan. Makanya, Nabi Muhammad dari nur, malaikat juga dari nur. Nur dari mana? Nabi Muhammad dari nur Allah. Malaikat dari nur Nabi Muhammad. Itu panjang kajinya berkodok. Tapi selama ayah datang ke pondok Abu baru belajar. Artinya mak dan ayah Nabi Muhammad bukan orang sembarangan. Apa lagi? Nabi Muhammad dari Habib Allah, kekasih Allah. Coba dalam riwayat dan dalam selawat banyak ungkapan selawat bahwa Allah mencintai dan menjadikan Rasulullah menjadi habibinya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya salam alaika, salawatullah alaika, ya Habib, hai kekasihku. Makanya mak dan ayah tidak panjang cerita kita. Mulia Pak RW, toga Pak RW, ibu mau cari ama-ama macam ikut ni mak dah. Ya, ibu saya macam ya enaklah di depan duduknya, nampak je lah saya. Ama-ama belakang macam ikutnya. Biarlah, mohon maaf ya Pak, yang toga amanya Pak ya. Kan? Ama-ama tu macam itu Pak, tak mau rugi Pak. Nampak kok? Gagal? Sudah ada lampunya. Nah, kita tidak panjang cerita. Sikit kita ambil, tidak jauh-jauh. Ini Abdullah. Ini Siti Aminah. Cerita semua. Nampak? Tengok ni, no saja tadi.
Iko lah kalau orang awak dari hati itu ya ke ceramah itulah. Iko ndak hilang dan iko ndak amut enggak. Kan boleh enggak? Terima kasih. Nah, belum cerita Nabi Muhammad, ini cerita ayahnya. Abdullah Aminah. Abdullah ayahnya Abdul. Ini hilang timbul baterainya habis Anda. Atau suara saya paling kuat? Hah? Ya, kalau ini wireless namanya Pak. Ini yang wireless. Yang wireless itu tanpa tali. Nah, kau nggak wireless namanya. Itu mencocokkan ke lubang telinga. Saya beri Bapak ilmu. Ini gunanya untuk imam dan interaktif. Kalau untuk khotbah, ceramah, dakwah, ini tidak dipakai. Untuk musabaqah, ini tidak dipakai. Kenapa tidak dipakai? Yang kecil nih, magnet ada di dalam menghisap suara. Makanya saya tanya tadi sama Pak RW, yang qari'ah kita suara mulikin sampai ke langit itu agak pecah sedikit dengan jawab. Apakah dia memakai mic kecil atau mic yang besar? Kata Pak RW, yang undangnya Ustaz negatif dah dong. Oh, mungkin berarti kurang latihan. Kalau seandainya bocah tadi kan oleh kau. Jadi mohon maaf kepada kita bersama, ini bagus, tapi letaknya untuk imam dan interaktif. Kalau ibu besok ada lomba musabaqah, marhaban, berzaki, berbana dan sebagainya, dikasih orang ini jangan diterima. Nanti ibu sendiri yang rugi. Baru separuh nanti selawat suara ada pecah. Nah, makanya saya hindari ini karena suara saya tak kuat lagi. Nah, dari ini mungkin karena channelnya itu atau sinyalnya kadang-kadang nakal, kadang-kadang putus, apalagi dari hujan. Lanjut sampai di mana kaji tadi? Abdullah ayahnya Abdul Muttalib, Aminah ayahnya Abdul Wahab. Ini ya hidupnya zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Orang zaman jahiliyah tuh suka mabuk, suka teler, marah, mau maling, mau bunuh, mau judi, teler. Kalau bahasa kini itu dulu Omar namanya. Kalau kini marbin, tawain, ganja, sabu-sabu, lecak kambing, lecak kabau, lecak sapi. Kamu kadang-kadang ya lanjut nengok, bayar lagi nengok apa? Kambing sendiri tidak pernah misok lecak. Orang kini lecak kambing itu disoknya Pak. Secara wakam mencari kambing itu orang. Nah, tidak kena. Abdullah tidak pernah masuk dalam kancah jahiliyah. Yang Aminah tak pernah disentuh oleh laki-laki jahiliyah. Terpelihara. Makanya mau tengok zaman ini Pak RW, Ibu Secam, beda Aminah dulu, Aminah kini tak sama dong. Apa bedanya Ustaz? Ini mama ya datang Aminah dulu. Apa beda Ustaz? Aminah dulu tak mau keluar rumah, Aminah ini tak mau tinggal. Kamu tadi berarti dari sini tuh jam sekian sampai si Kau Kaisa. Oh, sabanya ini Aminah di jalan dong. Ada yang macam tiga, ada yang jalan ada dua macam itu, mula pada kene ya, kene. Nah, Abdullah nikah sama Aminah. Nur Nabi Muhammad dari kening Abdullah dirahasiakan oleh Allah selama ini berpindah ke rahim ibu Aminah. 2 bulan kandungan Aminah, Allah berkehendak karena dia sayang terhadap Abdullah untuk berniaga karena bisa meninggalnya Abdullah. Tandanya ayah Nabi orang berjuang punya tanggung jawab terhadap istri. Kamu kadang-kadang memang ibu yang kini bapak ibu, iya coba tengok mukanya lah. Iya, saya jam lah tengok kiri kanan, wajah-wajah kecewa lagi. Ya yang kerja beribu, yang belanja ibu, yang masak, yang cuci, yang menggosok, ngantar anak sekolah, jemput anak sekolah, laki mengangkang aja gitu.
Yang iyo dia yang indah nikah Hamil Aminah. Abo kamu kau kita jalan pakai Hamil Aminah. Nih Abdullah sudah meninggal. Hamilnya Aminah, disinilah Allah letakkan kebahagiaan di dalam kandung Siti Aminah. Ya, hebatnya Aminah hamil. Padahal Allah bilang dalam Al-Quran, orang hamil badannya lesudah tidak tahu. Aminah tidak batu-batu indah, muka-muka indah, monyong-monyong indah, dah ada beda jadi nyawa. Awal kalau juli nyawa itulah bedanya antara museca anak kilo ke pintu anak bini di dalam apa orang ada bini bobo mana tuh makin disapu makin jadi. Aminah tidak. Tapi saya menengok orang hamil, ibu menengok bapak, suami ibu, amak wa hamil, bini wa hamil, anak wa hamil, menantu wa hamil, ibu menengok. Sebab Allah bilang orang hamil badannya dia sulit dilelah doyok. Payah pak, payah. Makanya apa nak punya bini lah tak. Janganlah bongi-bongi dekat bini. Awak lomak lolong jangan 10 bakaru lolong jangan sabale bakaru lolong yang bini lolong payah bo mengendeng ke kanan sakit lang ruso bo mengendeng ke tidak sakit jodoh lang ruso bo nyelantang bari taga bo nalungkuy takoy malatri laki lo mando lolo yang bini basandala ka din yung kipikipinya to iyo to na bo musechang na bo na bedo alon marasai. Iya, tapi Siti Aminah tidak. Kenapa Ustaz? Di dalam kandungan Siti Aminah makhluk pilihan Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di dalam kandungannya adalah rahmatan lil alamin. Makanya pertama sekali yang ia senangkan oleh Nabi ibundanya yang mulia. Makanya Mahaya jadi raja waktu ini, penguasa waktu ini, pengusaha waktu ini, rakyat jelata waktu ini, menjadi orang waktu ini, berhasil waktu ini. Jangan dianggap perjuangan dan pengorbanan kita. Itu semuanya yang kita nikmati adalah perjuangan armah keluarga. Lari sui ama awak, lahir ama awak, dia mengadakan awak, dia melahirkan awak. Makanya kata Rasulullah ridho ridho walidah. Keridhaan Allah talak takdir itu dan kasih sayang amat buaya. Kini jangan menghormati amat buaya, jangan menghormati orang lain. Amat buaya pun tidak dihormati. Maka kini banyak orang susah video. Cari karajo dah beda. Ada karajo utang banyak. Karajo lebih utang banyak jo. Kenapa Allah tak ridho? Kenapa Allah tak ridho? Orang tua dan tengok-tengok. Kau dapat ikan, lalu dia orang tua. Apa jauh dari ikan gua. Ajarkan ikan tinggal sia-sianya dah tinggal. Itu orang kampung kami, apa macam itu. Kalau sini saya rasa lebih parah dari itu. Iya benar. Yang iyo nanti indah. Awak amannya ngaji ku aman ngaji damai mau cinta Rasul. Tenang, aman, damai. Oh masalah pilkada ni sudah dia. Setuju, anda setuju, no aja lah. Okay. Lahirlah Rasulullah ke dunia. Kan melahirkan, kan malam kayak begini ada dua makhluk yang sangat musuh, tapi malam itu lunak jati bang. Siapa? Abu Lahab dan Abu Jahil. Ini mohon ini bapak ibu, ini dianggap Abu Lahab, ini dianggap Abu Jahil. Siti Aminah sedang hamil, mau melahirkan. Kata Abu Lahab, Majadil, dia panggil pembantu mudanya, namanya Suwaibah. Suwaibah, iya tuan. Tengok Mina tu lah lagi lah anaknya. Mina mah tuan, itu yang laki dulu Alun meninggal dulu mengalir tu. Oh, ditengok dia Suwaibah. Alun le tuan, tengok balik.
ala Tuhan. Begitu lahir Rasulullah, Suwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Begitu bapak dan ibu Rasulullah membawa rahmatan lil alamin. Kiranya dalam ilmu kitab tarikh oleh Islam, Abu Lahab dan Abu Jahil di hari Senin diringankan azabnya oleh Allah. Kenapa? Karena waktu akhirnya Rasulullah ada pada dalam hati menunggu kedatangan Rasul. Badoti hati sakit aja. Ada syafaat waktu hari Senin di ringankan azab dalam tanah. Awak ala panitia berokok, apalagi atau bayar duit di latih kau bulan, 2 bulan dalam telepon. Baru dapat kiriman kini. Hujan datangnya pemuda remaja. Kau ni pemuda-pemuda yang datang, kau sonang hati yang bawa apa? Bawa sejam. Ya, jadi pemuda yang datang ngomong aja kau. Menunda pemuda remaja yang datang gua sudah rugo sadonya. Amin. Iya. Coba. Panitia, pengurus, jemaah, semua yang terlibat, yang datang, apalagi yang bersolawat. Abu Lahab dia dapat semangat, apa boleh awak. Tapi kalau ada seorang kampung awak di pada masa, tidak dapat semangat di dapat RW, tidak dapatnya dong. Berarti lebih parah dia Abu Lahab. Parah loh. Nah, sebelum Rasulullah lahir, Allah perintahkan, hai Jibril, semua anggota kamu turun ke bumi. Gimana ya Rabbi? Kenapa ya Allah? Itu Habibi, kekasihku malaikat turun semua malaikat. Semua dekat Masjidil Haram, semua Mekah. Dalam riwayat mengatakan dunia ini dipenuhi oleh para malaikat menunggu kedatangan lahirnya Rasulullah. Bersiap seluruh malaikat dan berbaris. Ketua malaikat itu adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Umpama protokol lawat tadi itu ada MC, hadirin yang berbahagia, hadirin yang terhormat, bawa rombongan nur, bawa rombongan Pak Wali Kota memasuki masjid. Untuk itu mari berdiri. Itu perintahnya oleh protokol. Kira itu yang disuruh Pak Gubernur masuk ke dalam kota, atau Gubernur atau Pak Wali Kota terpilih atau Bu Wali Kota terpilih masuk, disuruh sendiri. Toga awak atau ano-ano aja. Oke, kini Nabi Muhammad minta sama Allah dihadirkan rohnya di hadapan kita. Kita selawatkan beliau, karena selawat ada pujian Allah. Apa yang dibacakan ada kelompok zikir dan selawat tadi. Lain amu bapak ibu naga. Silakan berdiri. Yang berdiri dapat serangan. Yang tak mau berdiri mudah-mudahan terobati. Yo artinya doa mak kami, ayah kami yang payah toga jangan dipasok. Dia nggak doa. Tapi kalau dia sanggup, alhamdulillah. Ama ayah jemaah orang tua kami mohon maaf agak dipaksa sakete. Awal bagi ayah-ayah, emak-emak kami yang pernah dulu masuk Solo ilmu perikat berkhutbah, apa yang diajarkan daripada khalifah awak menghadirkan roh Rasulullah di hadapan awak sampai dalam solat, menghadirkan roh Rasul kepada amak ayah kami mohon izin kadang-kadang guru awak yang mengajar mohon izin supaya awak baca selawat kepada amak ayah pemuda remaja khusyuk dan tawaduk, karena selawat adalah ibadah. Tak ada dinding yang membatasi antara awak dan Rasulullah kalau awak berselawat kena cinta ke Rasulullah. Ama ayah yang bisa ikuti ambo, yang indah dan akan lanjut dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berselawat untuk Nabi Sallallahu Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi
ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih, silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saya dengar tadi salah seorang kelompok zikir dan doa atau sholawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu adalah dalil Allah bersolawat kepada Nabi, malaikat bersolawat kepada Nabi. Itu dalil. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, wa malaikatahu, malaikatnya Allah, yusholluna, bersolawat mereka atas Nabi. Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu, ay orang-orang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kalian atasnya Nabi. Jadi bersolawat itu perintah Allah untuk Nabi. Wasallimu taslima, berilah salam keselamatan. 1 kali selawat 30 untuk 10 diampuni Allah dosa, 10 kebaikan ditambah, dan 10 derajat ditinggikan Allah. Tuh ayat. Apa lagi? Banyak untuk selawat, banyak. Ada namanya selawat Badul Qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa nawaiha wa afiyatin abnani wa kifayah ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sholawat tibbil qulub, karena sholawat adalah obat hati. Bapak Ibu, malaikat sudah hadir. Lahirlah Rasulullah 12 Rabiul Awal. Nur cahaya Nabi Muhammad yang lahir itu ada mengatakan sampai ke negeri Syam. Takajui ama ayat, takajui Abdul Muttalib. Sahabat Abdul Muttalib berada dalam Ka'bah. Terang. Oh, dari mana cahaya? Oh, dari mana? Keluar dari Ka'bah. Sekeliling Ka'bah, lingkaran Ka'bah. Terang. Dari mana? Dicari. Keluar dari masjid. Terang. 5 sumbernya. Kira sampai Maulidin Nabi, tempat rumah kelahiran Rasul. Riwayat mengatakan sampai cahaya ke negeri Syam. Malah ada dalam riwayat lain mengatakan seluruh dunia diterangi waktu itu oleh nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bahkan nyawa ambo ke Muhammad dulu melahirkan kami ke dunia kok, lain ada cahaya kami. Lain sampai cahaya kami ke kanan kami. Dah, Pak. Boleh awak nak kirim, mohon maaf tak masuk ambo. Zaman-zaman dulu mana lampu dah ada, listrik tak ada, pereso kalau lelaki manusia tak ada. Hari kolam hujan lo kayak yang tadi, Pak. Omah awak mau hujan. Mahidat tak ada, asal orang lo bojong lo dengan perahu dengan sampan. Ada pe kau sampan pengayu lo tak ada. Kalau sampai ke rumah mak tu hujan dobel lo hari baca payung dah ada, atau masuk bagi cik leh apa pisang doang.
lebih jauh daun pisang tu lah bata dua. Ati bawa di rumah awak lampu lah mati ke palito awak. Ya sumbunya lah basi minyak lah cepu air. Pas lampu mati, omak mau jadi, kuat, tiba mak bila lalai anak tu, anak mana tu, bapa jatuh, bapa jatuh. Kolam wah, bagus nak apa aja tu, makanya awak-awak dulu lahir zaman dulu banyak hitam-hitam, termasuk ambo hitam. Tidak bahagia, ambo kalau hitam black suit. Ibu tahu black suit? Apa black suit? Buat orang fikir. Jadi coba kita yotelah Allah wa'ala. Yang joleh Nabi Muhammad lahir menyinari dunia. Makanya selalu apa-apa adalah dunia. Di langit ada mata, di bumi ada. Jadi nur yang nur Nabi Muhammad, matahari nur Nabi Muhammad, bulan nur Nabi Muhammad, al-kawakib zuriyah, bintang yang cemerlang tersusun dengan indah, nur Nabi Muhammad, maha cahaya Allah, bahagian nur Nabi Muhammad. Ada masuk Nabi nur Nabi Muhammad dalam diri, ada. Selagi orang itu mau ditunjuk ajar, mau di apa namanya kok dinasihati, berarti ada nur Nabi Muhammad dalam dirinya. Tapi kalau nggak ada pak, itu udah mengangu-mengangu. Diajaknya mengejek, dirangkulnya memukul, dinasihatinya melawan. Bu, kalau ada anak dia melawan aku abi nur Nabi Muhammad. Itu nasab ahli waris amulah abuah. Kenapa ada? Dah lahir ke dunia lah. Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah lahir ke dunia membawa contoh yang baik. Luar biasa sama ayah. Dari kocik Rasulullah lah. Lu nampak yang bumi, lu tahu apa dia, lu langsung macam, lu nengok, tapi dia mengambil contoh. Contohnya tengok di Facebook dia sikap apa-apa. Nah, Abdullah membawa Nabi Muhammad ke pasar Bekasi. Karena di pasar itu adat atau tradisi orang Makkah, lahir anak-anak disusui kepada orang lain. Pertama disusui oleh ibundanya, sekejap disusui oleh Suhaibah. Nah setelah itu Abdul Muttalib bawa cucunya ke pasar Bekasi. Dulu orang tua awak mengecil pasar Seng. Nah di bawah ada mama lakukan dua aja situ untuk menyusui anak orang untuk cari upah. Dikasih Rasulullah oleh Abdul Muttalib ke amak yang gapuh. Namun Rasulullah pak, pada gapuh amak tu cantik ya juga gapuh ya jo. Kalau orang gapuh tu sana nanti oleh ngawak. Awalnya kalau awak nak gapuh anak laki-laki tapi bini gapuh, kenapa orang boleh si bring-bring pak? Bantah nak orang si bring-bring nak orang salah saya dia tak balanya. Rasul tak mahu. Kasih sama ibu yang cantik ibu tu, tidak juga Rasulullah mau. Kasih sama ibu cantik kali tidak, gemuk kali tidak juga mau. Tinggal lagi ada seorang ibu namanya nenek mau boleh nyusui anak orang, mana boleh bisa. Awal lah buru, awal lah buku, awal lah musuh, sakit-sakitan, tidak boleh punya apa-apa. Tapi you ingin pun menyusui anak orang, juga kan susunya tidak ada deh. Tinggal sangkanya dong. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, ini pelajaran yang besar, Pak. Kenapa Rasul tak mau sama yang ilmu? Bukan tak mau. Yang cantik bukan tak mau. Yang sadar kok bukan tak mau. Kok yang tua ini namanya Halimatus Sa'diyah. Dikasih sama Halimatus Sa'diyah Rasulullah. Ono ajanya, Pak. Tonangnya digendong Halimatus Sa'diyah. Ini apa artinya Bapak Ibu? Rasul memberi contoh kepada Allah, hormati orang tua dalam dia dulu. Ama orang ama awak, ayah orang ayah awak, ini orang ini awak, ete orang ete awak, adik orang adik awak, anak orang anak awak. Begitu Rasul mengajarkan awak. Coba awak merantau ku amak dan ayah, maaf rekan-rekan pemuda remaja, cobalah di maja karena sia aja lah awak, wahai kawan-kawan yang menonton YouTube, aku merantau awak, buatlah amak orang amak awak, ayah orang ayah awak.
Kalau pandai pakai panjang, lo dia lomak dari kain sarung. Kalau pandai ba amak somang, lo dia sayang pada amak kandung. Iya tak nak? Aduh kadang-kadang amak wan dah biar dia nyawa tanah, tapi amak angke wan dia tanah. Karena rumah